Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada hari ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan pada mata kuliah infrastruktur web dan internet. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan atau mendemokan tentang apa itu hosting ya, atau infrastruktur web yang lain ya. Nah, adapun materi-materinya saya sudah upload di Emaca, bisa dibuka di Emaca. Untuk materi sebelumnya saya sudah upload juga yang rekaman ya, dan sudah saya share di grup kalau tidak salah. Oke, baik, pada hari ini kita hanya akan lebih banyak melihat ya bagaimana proses kerja dari sebuah web ya yang ada di internet. Nah, jadi pertama sekali silakan Anda coba-coba mengakses halaman Google, kemudian ketik pencariannya itu adalah hosting ya. Jadi hosting. Nah, pertama sebelumnya kalau tidak salah saya sudah menjelaskan tentang istilah cPanel ya. Jadi di sini saya akan memperlihatkan sebentar cPanel itu yang seperti apa. Jadi kalau sebelumnya itu saya mendemokan bagaimana sebuah web server itu hanya bisa dikelola menggunakan terminal atau konsol ya. Nah, hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana web itu dikelola cukup dengan menggunakan cPanel atau panel web saja ya. Nah, silakan Anda ketik saja di Google-nya, di pencariannya, bisa di HP atau di laptop. Jadi cari saja yang free ya, hosting free atau yang gratis ya, tertulis di situ. Nah, banyak biasanya ditawarkan oleh beberapa perusahaan penyedia jasa hosting seperti ini, ada yang sudah diiklankan, misalnya ini ada Niaga Hoster, kemudian ada Hostinger ya, dan kelas sebelumnya saya mencobanya itu di sini di id00webhost.com. Meskipun id00webhost dengan Hostinger dan Niaga Hoster ini masih satu afiliasi sebenarnya ya. Tetapi saya kemarin cobanya di 00 web host. Nah, silakan Anda pilih yang 00 web host. Kemudian kalau yang belum punya akun boleh daftar. Untuk hosting ini itu mensupport bahasa pemrograman PHP, MySQL, dan ada dukungan cPanel ya. Seperti itu. Nah, ada juga beberapa hosting yang hanya mensupport beberapa bahasa tertentu. Karena kebutuhannya kan biasanya bukan PHP, makanya mereka menyiapkan beberapa hosting-hosting yang mensupport bahasa pemrograman lain, misalnya Ruby on Rails, ya, ASP yang berbasis Windows. Tetapi umumnya rata-rata web yang kita akses selama ini ya itu berbasis web, ya, berbasis PHP, sorry, atau menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, silakan kalau sudah dapat alamatnya ini, silakan klik daftar sekarang. Di sini ada dihadapkan pada 4 pilihan ya. Ada web hostingnya gratis, 0 rupiah. Ada yang share hosting ya, artinya ini kita bayar dengan fitur yang melebihi dari yang free ya. Karena kelemahan dari yang free ini yang pertama harddisknya itu atau space disknya itu sangat rendah ya. Untuk kebutuhan web sekarang 300 MB itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau misalnya Anda punya file-file yang gambar atau video itu kalau 300 MB itu masih kurang biasanya ya. Kemudian bandwidth-nya ini dibatasi 3 GB saja ya. Terus Anda tidak bisa membuat akun email ya, tidak ada bantuan 24 jam karena memang free ya. Dan fitur-fitur lainnya yang tidak ada pada free itu bisa Anda klik. Pertama, tidak didukung SSL ya, contoh yang seperti ini tidak didukung. Artinya Anda tidak bisa menambahkan kemampuan enkripsi ya. Kemudian WordPress acceleration tidak didukung, Lightspeed tidak didukung, ini untuk mempercepat website biasanya. Dan beberapa layanan-layanan yang lain seperti DNS itu tidak didukung ya. Kelemahannya lagi hanya bisa membuat satu database ya. Kalau di Exam mungkin ya yang biasanya Anda gunakan untuk mendevelop sebuah aplikasi berbasis web,
Anda bisa membuat database lebih dari satu ya menggunakan PHP-admin. Nah, untuk yang versi free ini, yang hosting ini hanya menggunakan satu saja database. Tidak ada manajemen DNS atau domain dan tidak ada sub-subdomain ya, karena kita tidak bisa mengelola subdomain, kita tidak bisa mengelola domain di web hosting gratis. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba ya. Jadi kalau ada yang mau coba, silahkan klik daftar gratis ya. Karena caranya cukup mudah. Yang penting Anda memiliki alamat email, karena verifikasinya akan dikirim dulu ke email. Nah, kebetulan saya sudah mengajar 2 kelas ya dengan hosting ini, dan email saya itu sudah terdaftar. Tapi kalau yang belum terdaftar bisa diisi di sini ya, di email, kemudian Anda isi passwordnya apa. Tetapi yang sudah bisa langsung mengklik tombol bawah ya, sudah punya akun. Nah, kemudian saya login dengan menggunakan email yang telah saya daftarkan. Passwordnya saya inputkan, kemudian pilih login. Ya. Nah, sebagai catatan bahwa untuk pertemuan berikutnya itu kita meet atau ujian tengah semester dengan sistem tanya jawab ya, wawancara langsung, satu orang satu ya, seperti itu. Jadi tidak kolektif. Jadi disiapkan saja wawasannya ya, pemahamannya terkait materi yang saya sudah pernah ajarkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Ya, paling ada di rekaman video ya yang ada di Matcha. Silakan diulangi saja. Pertanyaannya paling akan mengarah ke situ. Sejauh mana Anda bisa menyerap saya punya penyampaian ya. Nah, ini sudah login dan kebetulan di kelas sebelumnya saya sudah membuat webnya dengan nama Rahmat Rani ya. Jadi alamatnya itu di rahmatrani.000webhost.com. Nah, yang jadi masalah untuk yang hosting gratis itu kita tidak bisa menggunakan domain secara gratis ya. Jadi ditentukan dari pihak hostingnya ya. Yang di depannya bisa kita tentukan sendiri, tetapi yang di belakangnya mereka sudah bakukan ya. Jadi secara default sudah namanya adalah 000webhostapp.com. Gitu ya. Ini contoh Rahmat Rani. Nah, ini outputnya. Ketika kita mengakses halaman Rahmat Rani, file-file web ini adalah file yang sebenarnya pertama kali itu ada di laptop saya ya. Jadi anggaplah ibaratnya ini saya punya file webnya itu ada di laptop saya secara pribadi dulu. Misalnya saya ambil dari exam. Karena di dalam exam ini kan ada dokumen root ya, tempat untuk menyimpan itu di htdocs. Di dalamnya itu ada beberapa file web ya yang saya biasa gunakan ya, yang biasa saya develop ke web server yang ada di internet. Jadi ini awan kita simbolkan dengan internet, gitu ya, ini internet. Dan infrastrukturnya ya kurang lebih seperti ini. Jadi apa-apa script yang ada di htdocs. Contoh misalnya di laptop saya, ini kebetulan ada di exam, ada ya di htdocs. Ini macam-macam. Oke, saya ambil contoh saja yang halaman ini ya, yang kumpulan file dan folder ini. Kenapa? Karena ini tidak membutuhkan database ya. Ini halaman statis saja. Outputnya yang tadi muncul itu, yang di sini, ya, seperti itu. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengupload ke dalam hosting ya. Jadi sebenarnya infrastruktur web yang ada di internet itu biasa kita sebut dengan beberapa istilah ya. Yang pertama itu biasa kita sering mengenalnya dengan istilah hosting. Ada juga yang biasa sering menyebut dengan istilah VPS ya. Ada juga yang menyebut dengan istilah-istilah lain, misalnya cloud hosting ya. Tapi sebenarnya sama ya. Sama-sama dia adalah sebuah infrastruktur web ya, web server. Cuma dari segi fitur itu berbeda. Kalau hosting ini biasanya untuk beberapa web-web yang sifatnya hanya web profil saja biasanya ya, yang tidak terlalu membutuhkan resource web server yang terlalu tinggi ya. Kecuali untuk beberapa aplikasi berbasis web itu dia membutuhkan ya resource yang lumayan ya. Makanya itu tidak cukup kalau hanya menggunakan hosting, tetapi harus menggunakan sejenis VPS. Kenapa? Karena VPS ini kita bisa memilih
Yang pertama, disknya berapa yang kita butuhkan. Kemudian memori berapa yang kita butuhkan. Dan yang paling penting itu adalah CPU-nya, berapa core yang kita butuhkan. Nah, itu kelebihan dari VPS. Dan sudah tersedia operating system yang siap diinstalkan masuk. Tapi installnya ini bukan seperti install pada umumnya ya, karena sudah tersedia. Jadi Anda tinggal next saja, itu installnya tidak sampai 1-2 menit ya, tidak sampai 2 menitan lah, sekitar 1 menit saja diproses. Itu sudah jadi OS. Dan OS-nya itu banyak-banyak pilihannya. Kita bisa memilih ya, menggunakan Debian misalnya, Red Hat misalnya ya, atau menggunakan CentOS, dan ada juga yang kadang minta Windows ya, atau Microsoft ya, Windows Server ya. Jadi pilihannya macam-macam kalau kita menggunakan VPS. Cuma dari segi biaya itu lebih mahal ya, karena ini memang sifatnya dedicated ya. Dedicated itu betul-betul space server ini hanya dikhususkan untuk aplikasi yang akan kita jalankan pada server. Nah, kalau hosting ini sifatnya biasanya shared ya, makanya biasa disebut dengan istilah shared hosting ya. Jadi shared hosting itu contohnya yang kayak tadi itu, yang harganya itu yang variasi ya, ada yang 12.000 ya, saya coba buka ulang kembali. Contohnya. Yang ini ya. Tadi kan saya klik daftar. Nah, di sini di tabel ini ada misalnya ini share hosting, ini istilahnya share hosting ya. Ini 12.000 per bulan. Ada yang premium ya, ini single, ini premium. 24.000 per bulan. Dengan perbedaan fitur yang pasti lebih mahal, pasti fiturnya lebih di atas ya. Seperti itu. Contoh share hosting bisnis, ini 200 GB disediakan di space ya. Ini 100 GB. Ini contoh saja ya. Jadi beberapa penyedia jasa hosting itu lain-lain lagi penawarannya, bahkan ada yang di space-nya unlimited ya, dengan harga sekian. Nah, itu hanya permainan harga saja. Nah, kita kembali ke konsepnya dulu bahwa istilah VPS itu lebih kepada privat ya, karena ini singkatan dari virtual private server ya. Tapi sebenarnya web server juga ya, web server juga. Hosting juga ya, hosting juga, karena host itu bahasanya kan kita menghost ya, menyimpan web kita di dalam web server yang sudah terhubung ke internet, gitu ya. Nah, ada lagi yang lebih baru ya, layanannya yaitu cloud hosting. Cloud hosting ini sifatnya kita persis sama dengan VPS layanannya, fiturnya ya. Tetapi cloud hosting ini kita tidak perlu repot-repot install OS-nya, kita tidak perlu repot-repot mengatur manajemen apa istilahnya OS-nya di dalam, karena yang kelola itu adalah admin penyedia hosting. Berbeda dengan VPS. VPS itu kita manual, real ya, real kita manual. Manual artinya kita yang instalkan OS masuk, kita yang develop aplikasinya mulai dari awal sampai akhir bisa online. Itu semua kita manual ya, kita sendiri sebagai pelanggan yang mengcustom. Nah, beda dengan cloud hosting. Kalau cloud hosting itu sebagian besar fungsi-fungsi VPS yang tadinya dihandle oleh kita sebagai pelanggan itu sudah diambil alih. Jadi cukup di sini hanya upload saja kita punya web gitu ya. Tapi skala spesifikasi servernya kurang lebih sama pilihannya dengan VPS. Nah, makanya ini tawarannya banyak yang biasa gunakan ya, tawaran seperti cloud hosting. Ada juga sebenarnya istilah-istilah yang lain, tapi ini sudah mulai jarang kayaknya ya. Ada istilahnya colocation ya, colocation server ya. Nah, seperti yang saya jelaskan waktu data center itu. Nah, itu istilah-istilah lain lagi di mana kita menyewa betul-betul infrastrukturnya di dalam ya. Tapi ini virtualnya ya, ini virtual. Oke. Kita kembali ke sini. Silakan didaftar ya. Kalau sudah daftar, silakan login. Jangan lupa verifikasinya lewat email. Di sini kebetulan maksimal hanya satu yang bisa diizinkan untuk membuat website ini, satu website. Dan kebetulan ini saya tidak melihat ada tombol hapusnya, makanya saya tidak mengulangi ya.
Jadi kalau sudah muncul seperti ini, Anda sudah buat namanya, itu langsung muncul seperti ini ya. Silakan Anda kelola website, bisa di-upgrade tapi bayar. Upgrade-nya biasa itu ke sini. Ya. Share hosting single, premium, hosting bisnis, gitu ya. Kalau misalnya mau dikelola saja, silakan klik kelola website. Kalau ada yang ditanyakan silakan ya, supaya kita bisa diskusi langsung. Biasanya kalau di akhir-akhir, materi-materi di awal kadang terlewat ya, dilupa lagi. Tapi rekamannya ada ya. Nah ini contohnya, kalau kita sudah masuk ke dalam dashboard hosting yang free-nya itu ya. Nah di sini ada fitur-fiturnya yang tidak sempat aktif ya, karena ini perlu upgrade. Kalau untuk hosting yang free ini kita bisa install WordPress. Tapi di sini untuk pembelajarannya kita tidak diminta untuk menginstal WordPress, tetapi betul-betul real mengupload data dari exam kita ya, yang dari laptopnya Anda masing-masing, itu diupload ke web server. Dengan apa? Ya, dengan cPanel ya, atau panel manajemen ya, manajemen panel web. Saya disebut dengan istilah cPanel ya. Sebenarnya panel web itu macam-macam, bukan cuma cPanel. cPanel itu berbayar, ya. Tapi bagi sebuah perusahaan hosting itu mereka sudah gratiskan ke kita. Tapi mereka beli lisensinya, ya. Nah, ada beberapa panel web yang lain yang terkenal untuk manajemen web tanpa perlu kita menggunakan layar hitam kayak kemarin itu ya. Kayak pertemuan sebelumnya saya menggunakan konsol, menggunakan Linux. Itu tidak perlu karena cukup kita menggunakan panel web saja. Nah, yang terkenal itu ada namanya cPanel itu ya. Nah, saya coba searchingkan. Kayaknya minggu lalu saya sudah tampilkan. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi ini cPanel ya. Jadi manajemen web, pengelolaan database, ya, domain, semua itu diatur di halaman web ini saja. Pengaturan akun email, ya, itu semua ada di dalam panel web ini, ya. cPanel istilahnya. Ya. Tapi bukan hanya cPanel yang biasa digunakan di internet ya untuk mendukung infrastruktur web ini ya. Ada juga beberapa nama-nama yang sifatnya berbayar juga, ada yang free-nya. Sebagai contoh misalnya Webuzo ya, Webuzo. Ini ada Webuzo, merek atau produk yang lain ya, yang fungsinya sama dengan panel web juga. Kita klik Webuzo ya. Cuma Webuzo ini mungkin tidak terlalu familiar di tengah-tengah kita yang masih terbiasa dengan cPanel ya. Ini ada namanya Webuzo. Nah, ini panelnya dia tidak terlalu familiar biasanya kalau yang terbiasa dengan cPanel. Nah, biasanya ini ditawarkan pada saat kita menyewa sebuah VPS. Ada Webuzo, ada apalagi yang kemarin itu, PrestaShop ya, macam-macam ya sebenarnya. Itu semua sifatnya berbayar ya. Tapi kalau mau diinstal manual bisa juga ya. Ada yang versi-versi trialnya biasanya atau versi-versi demonya gitu. Nah, tampilannya kurang lebih sama web base ya, sama. Tapi kadang orang lebih terbiasa dengan ini, cPanel. Makanya yang terkenal itu istilahnya cPanel. Ini. Karena cPanel ini dari tahun ini ya 2000-an sudah ada ya. Jadi waktu masih saya kuliah pun juga sudah ada itu cPanel. Ini kalau yang Webuzo ya, Webuzo. Kita tunggu dulu loading. Ya, kita tunggu gambarnya ya. Nah, sambil loading, kita kembali ke pembahasannya dulu. Jadi panel itu yang kadang dibutuhkan itu yang pertama adalah file manajernya. Ini yang paling urgent ya. Karena sama dengan kita memainkan directory di server. Yang kedua adalah manajemen database atau tabel ya. Tabel-tabel dalam database. Yang ketiga itu manajemen domain. Keempat, manajemen email dan macam-macam ya. Ada juga manajemen backup restore ya.
Nah, itu semua tersedia di dalam panel web tanpa perlu kita menyentuh layar hitam. Ya, cukup menggunakan web saja. Nah, sebenarnya tanpa Anda punya basic pemrograman pun, ya, itu bisa menggunakan layanan cPanel. Ya, bisa menggunakan layanan cPanel. Ini kita lihat ada enggak ya gambarnya. Tidak ada gambarnya ya. Tapi tampilannya kurang lebih sama lah kalau kita berbicara Webuzo. Ini di belakang, ini tampilannya Webuzo, ya. Ini tampilannya di belakang. Ada fitur-fitur untuk menginstal WordPress, ya, menginstal CMS yang lain, ya, itu ada semua, sama persis. Cuma dalam hal pengaturan apa namanya, menu-menunya mungkin berbeda ya. Ini agak sedikit berbeda tampilannya. Kalau Anda lihat tadi, jadi orang sudah terbiasa dengan tampilan seperti ini kadang. Jadi tidak mau lagi beralih ke tampilan yang lain ya, sudah enak sudah nyaman dengan ini tampilan cPanel. Sebentar saya akan perlihatkan ya yang cPanel aslinya ya yang berbayar. Tapi setelah kita mendemokan ini. Oke, saya kembali ke pembahasannya bahwa ketika saya sudah berada dalam apalagi namanya dashboard ini ya, ini kebetulan masih free, banyak yang tidak aktif ya. Ini email tidak aktif, subdomain domain ini tidak aktif kan. Jadi yang aktif itu yang warna ini saja, yang ada warna birunya itu ya. Banyak yang dibatasi kalau free. Nah, tapi tidak semua kita akan buka ya. Yang saya hanya ingin tampilkan sebenarnya adalah di file manager saja, bagaimana sebentar Anda mengupload data dari htdocs-nya Anda itu masuk ke dalam web server. Kita coba buka ya file manajernya, kita cari istilah file. Nah, ini ada file manager. Ini kalau kita klik file manager, kemudian klik upload ya, maka kita akan diarahkan ke sebuah menu tab baru yang kita biasa gunakan untuk memanipulasi file-file web ya yang berasal dari laptop kita ya. Ya, kita tunggu dulu loading. Suara saya jelas ya? Kalau kurang jelas bisa Anda ini ya komentar. Masih jelas ya? Oke, saya lanjut. Wah, lambat ini. Center dulu. Jadi ini sebenarnya kelanjutannya ya, ketika Anda sudah mahir membuat program aplikasi berbasis web ya menggunakan PHP atau bisa juga hanya HTML saja, CSS saja ya atau JS. Nah, kemampuan Anda untuk mengonlinekan ya ada di sini sebenarnya ya. Kalau Anda paham istilah-istilah ini itu sangat lebih mudah dalam hal mengonlinekan ya. Nah, kita masuk ke public HTML karena standar directory untuk web server itu ya itu adalah public HTML. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini isinya adalah font, image, sound ya, sampai kepada WebZip ya. Itu persis sama dengan ini. Ini kebetulan saya upload waktu kelas sebelumnya ya. Jadi cara uploadnya itu misalnya gini ya. Ini anggaplah saya hapus satu ya. Kita coba hapus satu. Misalnya yang ringan-ringan saja, misalnya video ya. Ini video HTML, saya coba hapus. Nah, ini videonya terhapus ya. Oh, video yang satu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada menu video kalau nggak salah. Ini dia link kemana ya? Kita coba cek dulu. Ini video HTML ya. Filenya tadi sudah saya hapus, saya klik. Nah, itu sudah menunjukkan status page not found ya. Nah, ini sebenarnya kode-kode seperti ini juga yang harus kita pahami ya. Jadi kode 4004 itu menandakan bahwa halaman atau file yang kita akan tuju itu tidak ada dalam web server. Bukan berarti servernya down, kadang gitu ya. Kadang kita selalu menerjemahkan, oh ini servernya bermasalah, padahal bukan servernya bermasalah, filenya tidak ada. Ya.
Nah, gitu. Kadang kemarin juga ada yang ujian, misalnya tiba-tiba error ya, errornya 502 bad gateway. Nah, itu ada status-status seperti itu adalah respon yang normal dari web server. Jadi responnya web server itu memberikan kode-kode biasanya dalam format nomor. Apakah itu misalnya tadi filenya tidak ada, itu maksudnya 404. Ada juga biasa yang 403 forbidden misalnya kan. Ada juga yang 502. Nah, itu kode-kodenya ada semua di web server ya. Itu diberikan kepada si pelanggan ketika mengalami trouble ya, mengakses. Oke, sekarang kita kembali ke file manager ya. Nah, cara mengunggahnya cukup mudah. Anda tinggal klik upload files. Nah, kalau yang sudah pernah pelajari uploadnya itu kayak saya kira sudah mudah ya dalam ini mengupload filenya. Kita coba copy dulu linknya. Ya, kemudian saya pilih video ya. Kemudian saya klik open. Saya upload. Nah, setelah upload maka filenya akan masuk kembali ke dalam ya. Nah, kalau kita coba refresh, ini muncul kembali. Gitu ya. Jadi hanya memainkan file manager saja ya. Jadi ketika kita pahami fungsi dari panel web ini, cPanel ini, Anda yang misalnya punya pemahaman tentang pemrograman yang masih kurang pun ya, coding pun itu sudah bisa kalau sudah mengenal istilah cPanel. Ya, mudah ya? Saya kira cukup mudah ya. Jadi apa yang saya upload ini itu adalah dari exam tadi, dari htdocs. Ini file-file videonya. Misalnya kita coba testing satu ini ya. Ini apa ini? Transformer 3 ya. Oh, bukan Transformer 3 ini. Ini skill tapping ya istilahnya. Kalau kita main di gitar, ada gitaris ini. Ya. Ya, lambat ya karena ini hanya menggunakan HTML ya. Ini harus di-download full dulu biasanya videonya ya untuk bisa diputar. Oke, sekira seperti itu. Nah, saya kembali ke pemahaman tentang file manager ini. Jadi, file manager ini kita bisa memainkan menu-menunya yang ada di sini. Bisa juga diekstrak kalau ada file yang kita dalam bentuk format zip ya, itu bisa diekstrak, dikompres juga bisa ya. Di-copy atau dipindahkan bisa juga ya. Jadi, inilah fitur standar dari sebuah file manager. Nah, selain file manager, ada juga database. Cuma untuk hosting gratis di sini saya lihat tidak ada ya, tidak disiapkan. Domain juga tidak ada. Ini saya tutup ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Untuk hosting yang sifatnya berbayar, ya, yang berbayar, itu biasanya sudah menggunakan cPanel yang ini, yang lebih lengkap, ya. Jadi saya coba bukakan contoh ya, di browser yang saya biasa gunakan. Ini kalau tidak salah minggu lalu saya pernah tampilkan ya. Kita coba login dulu. Oh, salah ya.
Nah, ini contoh ya. Saya coba bukakan satu hosting yang sifatnya premium ya. Di sini saya punya hosting misalnya, ambil contoh saja SMK Saten Rekang ya. Ini harganya sekitar 1.250.000 dengan pajak ya biasanya. Saya coba klik kelola hosting. Ada yang dari Rekang atau SMK Saten Rekang? Ada ya di sini. Oke, kita coba masuk dulu di panelnya ya, yang sebenarnya. Nah, kita pilih all fitur. Nah, maka akan muncul cPanel yang umumnya biasa digunakan untuk manajemen web ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita tidak berurusan lagi dengan layar hitam ya. Kecuali memang ada beberapa program yang membutuhkan akses konsol seperti kalau misalnya webnya Anda itu menggunakan framework ya, Laravel contoh. Itu biasanya para programmer itu menggunakan beberapa sintaks-sintaks khusus untuk mengeksekusi webnya ya, misalnya Artisan atau apa ya, seperti itu. Jadi itu hanya beberapa fungsi saja. Tetapi kalau kita lihat di sini, semua murni kelolanya di halaman panel. Yang pertama ada namanya email ya. Jadi semua penggunaan email yang menggunakan domain SMK1 Rekang tadi itu ya, itu kita kelola di sini ya, di sini kelolanya. Misalnya ini kan tadi SMK1 Rekang ya, kita ambil contoh sampel. Saya memesan domain lagi ya, namanya smkn1rekang.sch.id. Nah, kebetulan domain ini tidak free ya, berbayar. Setiap tahun ada biayanya. Misalnya 150.000 per tahun ya, contoh saja. Nah, untuk domain ini kalau misalnya kita mau buat email itu sudah bisa. Misalnya di sini ada namanya siapa? Ada misalnya seperti Ega ya, Ega. Coba ini ada Ega ya. Misalnya Ega at smkn1rekang.sch.id. Itu sudah bisa menggunakan alamat email seperti itu. Sama dengan Akba ya. Tapi Akba itu diarahkan emailnya ke Google Education. Makanya kita bisa menggunakan fasilitas Gmail. Ya. Tapi kalau SMK1 Rekang ini pun juga, ini tidak menggunakan layanan email yang ada di cPanel ini, tapi dia menggunakan Microsoft Teams, ya. Jadi menggunakan layanan Microsoft Teams. Sebenarnya webnya tidak terlalu dibutuhkan ya, karena kebutuhannya hanya untuk pembelajaran, yaitu Microsoft Teams. Kemudian pengelolaan yang lain yang bisa dilakukan di cPanel, yaitu backup and restore ini. Ya, jadi ada pengaturan backup dan restore ini. Yang ketiga, file manajemen semua ya. Nah, misalnya untuk pengaturan FTP-nya, siapa yang bisa akses, file manager ya, sama dengan yang tadi. Kalau kita klik, maka akan terbuka tab baru. Nah, disinilah kita bisa mengupload semua halaman-halaman web yang berasal dari laptop kita. Contohnya misalnya dari htdocs ini ya. Kita bisa masukkan ke dalam cPanel ini. Ya. Nah, masukkan di mana? Di public HTML, ya, seperti itu. Jadi inilah isi halaman webnya, ya. Kalau kita buka halaman webnya SMKN1 Rekang sebagai sampel, kita klik. Nah, ternyata ini menggunakan engine-nya apa? WordPress, ya. WordPress itu Anda tidak perlu harus mahir coding, membuat web, tidak perlu, ya. Cukup Anda bisa memanajemen halaman web menggunakan WordPress. Karena apa? Di cPanel itu sudah disiapkan installernya. Anda tinggal klik next saja, jadi ya ini. Ya. Ini ada Softaculous app installer namanya. Simple ya. Kemudian ada juga pengaturan untuk domain ya. Ini domain ya, semua pengaturan domain termasuk subdomain ya. Ini contoh domainnya adalah Rekang tadi. Subdomainnya itu sub dari domain yang kita beli ini. SMK1 Rekang ini.
contoh subdomain ya yang bisa kita gunakan. Misalnya sekolah itu maunya ada apalagi kalau penerimaan mahasiswa barunya PDB ya, PDB online misalnya smkn1rekam.sch.id bisa ya. Jadi subdomain itu tidak perlu dibeli lagi karena kita sudah membeli domain utamanya. Jadi subdomain apapun yang dibuat mau berapa banyaknya itu sudah bisa ya. Misalnya apalagi email ya, mail.smkn1rekam ya. Nah, itu bisa ya. Karena kita sudah memesan domainnya yang utama. Itu untuk pengelolaan apa tadi? Domain ya. Jadi fitur-fitur inilah yang sebenarnya sudah mewakili apa yang ada di Linux console yang saya pernah tampilkan ya. Termasuk kalau misalnya tiba-tiba ada insiden ya, tiba-tiba dihack ya, itu ada backup dan restore yang tersedia di cPanel. Tapi tergantung lagi penyedia jasa hostingnya apakah sudah menyiapkan atau tidak itu. Karena ada juga yang murah-murah, tapi tidak ada layanan backup dan restore-nya. Ini hati-hati ya. Jangan asal murah, tapi lihat fiturnya yang Anda butuhkan betul-betul ini yang dibutuhkan customer Anda, gitu ya. Jadi ini silakan Anda pelajari saja ya istilah-istilah ini, karena ini sangat dibutuhkan di dunia IT. Anda mau jadi programmer harus tahu ini. Anda mau jadi seorang sysadmin, artinya sysadmin itu yang mengelola saja halaman-halaman web di sebuah server. Anda mau sebagai network juga, itu sebenarnya harus paham juga dengan istilah-istilah ini. Anda mau jadi wirausaha lebih-lebih, bahkan dengan pengetahuan ini saja ya, ini alhamdulillah ini yang membuat saya bisa bisa membuka usaha ya, artinya punya usaha IT, hanya bermodalkan ini saja. Jadi ini kita saya sharing pengalaman saja, bahwa pengalaman-pengalaman seperti ini yang sekarang dibutuhkan di luar sana ya. Anda paham ini, Anda sementara kuliah pun sudah bisa berwirausaha dengan modal pengetahuan ini, gitu ya. Oke. Nah, karena dengan membuat penawaran-penawaran seperti ini, misalnya web sekolah, itu lumayan. Anggaplah Anda tawarin misalnya 1,5 juta. Itu hanya bermodalkan apa? Sewa hosting saja dengan sewa domain ya. Itu contoh saja ya, ini contoh saja supaya Anda terbuka, Anda punya wawasan ya. Jadi kalau kuliah itu ya waktunya Anda untuk menggali semua itu, potensi-potensi yang begitu. Oke, saya kira itu untuk istilah cPanel. Mudah-mudahan Anda bisa pahami lebih jauh ya tentang istilah web server. Nah, selanjutnya untuk minggu depan, karena kita rencanakan untuk meet ya, makanya tadi saya sempat buatkan satu pertemuan lagi di Siakat, tadi ada yang sudah konfirmasi. Jadi supaya kita tidak terlalu telat juga, tanpa mengurangi kontennya ada di Matcha ya. Saya sudah merekam aktivitasnya ini, Anda tinggal ulangi saja kalau misalnya Anda bingung dengan konsepnya. Sebelum meet minggu depan, Anda harus buat sebuah web dulu ya, kurang lebih sama dengan yang tadi. Dan webnya itu bukan tampilan yang saya melihat ya, tapi betul-betul ada online kelihatan. Ya, mau tampilannya kurang bagus, tidak masalah. Contoh tadi Rahmat Rani itu ya, nah ini contoh. Silakan Anda buat ini, setiap orang. Ya. Pak, kalau yang sudah ada bisa Pak. Kenapa? Kalau yang sudah ada Pak. Yang sudah ada mungkin supaya lebih lebih. Kalau sebelumnya pakai apa? Pakai itu juga Pak, web host juga. Web host. Gimana ya? Yang penting teman-temannya mau terima saja ya. Istilahnya supaya sama-sama lah semua buat dari awal gitu bisa ya. Atau mau menggunakan hosting yang lain, coba-coba hosting gratis yang lain. Bisa juga. Kalau memang tidak bisa, ya baru itu yang dimasukkan. Kalau pakai tempat lain bisa sih Pak. Apa? Kalau kayak bukan di web hosting Pak, di tempat lain bisa sih Pak. Bisa, bebas. Mau pakai hostinger, kayaknya ada di hostinger juga, ya. Ada juga di Niaga Hoster bisa. Atau yang bukan grupnya hostinger, ini kan satu grup semua ya.
Ini satu grup hostinger, niaga hoster dengan knowledge post itu satu grup. Coba-coba yang lain, hosting gratisan yang lain, coba. Misalnya ya, itu bisa Anda coba. Yang penting intinya data itu berasal dari laptop Anda dulu, dan Anda berhasil menguploadnya ke dalam ya, dan ada fitur file manajernya gitu. Karena yang saya butuhkan itu adalah kemampuan Anda mengetahui ini infrastruktur web internet itu seperti apa. Bukan webnya ya, Anda mau lihat webnya, mau tampilannya seperti apa. Contoh ya, kita buka punyanya kelas lain. Ini ada punyanya Rahmat Rani ya, 2020 ini contoh saja. Ini punyanya Rahmat Rani anak Sabtu Minggu. Begini Ji, hanya halaman HTML biasa mungkin yang pernah diajarkan di mata kuliah sebelumnya. Ya, yang jelasnya ya masuk di server ini, di file manager, gitu ya. Tapi fotonya lain, bukan Rahmat Rani ini ya. Ini Rahmat Rani palsu ini. Jadi seperti itu saja maksud saya.